Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 5, muatan pembelajaran SBDP dan PPKN. Semangat ya. Kamu telah mengetahui keragaman suku bangsa dan bahasa di Indonesia. Meskipun beragam suku bangsa dan bahasa, tetapi seluruh penduduk Indonesia merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Hal itu juga tertuang dalam lagu berikut ini. Anak-anak pasti tahu ya lagu Satu Nusa Satu Bangsa, ciptaan Pak Elmanik. Anak-anak, tahukah kamu tinggi rendah nada? Berikut adalah urutan tinggi rendah nada pada notasi angka atau pada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Perlu kita ketahui jika ada notasi angka seperti ini, misalnya tanda 1 lalu diberi titik di bawah, itu berarti nada do-nya rendah ya. Jika ada tanda 1 lalu diberi titik di atas, berarti nada do-nya tinggi. Jadi, semakin ke kanan nada akan semakin tinggi. Pada notasi not balok, semakin ke atas letak nada akan semakin tinggi bunyi nada tersebut. Pada notasi not balok juga, semakin ke kanan itu nadanya semakin tinggi. Anak-anak, pada teks lagu Satu Nusa Satu Bangsa tadi, kita akan bersama-sama menandai syair lagu bernada tinggi dan bernada rendah. Di sini menandainya dengan tulisan merah bernada tinggi dan tulisan hitam bernada rendah. Contoh di baris pertama yaitu ada Satu Nusa. Nah, itu bernada rendah ya. Satu bangsanya bernada tinggi. Sa itu bernada rendah. Tu bahasa kita bernada tinggi. Tanah air itu juga bernada rendah. Pastija. Nah, pastija bernada tinggi. Ya-nya bernada rendah. Untuk itu bernada rendah. Tuk selama-lamanya bernada tinggi. Indonesia. Indonesia itu bernada tinggi. Pusakanya itu bernada rendah. Indonesia tercinta itu bernada tinggi. Nusa bangsa itu bernada rendah. Dan bahasanya itu bernada tinggi. Ki-nya itu bernada rendah. Tabela bersama. Nah,
kita bela bersamanya itu bernada tinggi. Anak-anak, ketika kita menyanyikan dengan nada rendah, cenderung suaranya tidak terlalu keras. Akan tetapi, ketika kita menyanyi dengan nada tinggi, cenderung akan mengeluarkan suara lebih besar atau lebih keras lagi. Anak-anak, perhatikan notasi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Di bagian kiri atas lagu itu terdapat tulisan tempo sama dengan lambat. Nah, apa itu tempo? Tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Secara umum, lagu dinyanyikan dalam 3 tempo, yaitu cepat, sedang, dan lambat. Berikut istilah tanda tempo. Ada tanda tempo allegro, artinya cepat, lebih dari 60 ketukan dalam 1 menit. Ada moderato, artinya sedang, 60 ketukan dalam setiap menitnya. Dan yang terakhir ada largo, artinya lambat, kurang dari 60 ketukan dalam menitnya. Anak-anak, di sini kita akan belajar mengenai keragaman agama di Indonesia. Letak geografis Indonesia di antara 2 samudra dan 2 benua menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satu akibatnya terjadilah persebaran agama dari para pedagang yang berdagangan dan singgah di Indonesia. Pada awalnya masuk agama Hindu dan Buddha yang dibawa bangsa India. Selanjutnya datang bangsa Gujarat membawa ajaran agama Islam. Bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen, serta bangsa Cina membawa ajaran agama Konghucu. Jadi, keragaman agama telah ada sejak zaman dahulu. Dalam suasana keragaman beragama itu, setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui negara. Keenam agama atau kepercayaannya itu yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluk agama diwajibkan menjalankan ajaran agama masing-masing. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing. Anak-anak, sekarang kita akan cari tahu dari setiap agama, tempat ibadah namanya apa, hari besarnya apa, lalu kitabnya apa, dan salamnya bagaimana. Nah, ini yang pertama ada Islam. Islam ibadahnya di masjid. Salah satu hari rayanya yaitu Idul Fitri. Lalu kitabnya Al-Quran. Salamnya biasa di awal dengan mengucapkan Assalamualaikum dan diakhiri dengan Waalaikumsalam. Yang kedua ada Kristen. Tempat ibadahnya di gereja. Salah satu hari rayanya Natal. Dan kitabnya yaitu Alkitab. Salamnya salam sejahtera dan diakhiri dengan salam. Yang ketiga ada Katolik. Tempat ibadahnya yaitu gereja. Salah satu hari rayanya Natal dan kitabnya Alkitab. Salamnya yaitu salam sejahtera dan diakhiri dengan berkah dalam. Yang keempat ada Hindu. Hindu tempat ibadahnya di pura. Salah satu hari rayanya yaitu Nyepi. Lalu Alkitabnya Weda. Salamnya Om Swastiastu dan diakhiri dengan
Om Santi 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 Om. Yang kelima ada Buddha. Buddha tempat ibadahnya di wihara. Salah satu hari rayanya yaitu Waisak. Lalu kitabnya Tripitaka. Salamnya yaitu Namo Buddhaya. Yang keenam ada Konghucu. Konghucu tempat ibadahnya di kelenteng. Salah satu hari rayanya yaitu Imlek. Lalu kitabnya Suji. Salamnya diawali dengan Hidengdong Tion dan diakhiri dengan Sanyoide atau salam kebajikan. Nah, itu tadi 6 agama di Indonesia dari tempat ibadah, lalu contoh hari rayanya, kitabnya, dan salamnya. Jadi kalian sudah tahu ya. Anak-anak, tugas untuk hari ini ya, buatlah video bernyanyi Satu Nusa Satu Bangsa dan carilah gagasan pokok di setiap paragraf dari teks keragaman agama di Indonesia. Lalu difotokan ya. Nah, anak-anak jangan lupa ya tugasnya difotokan dan dikirimkan ke grup WhatsApp. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.